Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Kalian semua sudah makan? Sudah, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Di sini siapa yang ketua kelas? Oke, Jolin, silakan memimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Sekarang kami mau mengikuti proses kegiatan belajar kami. Kami mohon Tuhan, berkati kami sepanjang kegiatan kami ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, baik. Terima kasih kepada Yolin yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, kalian pasti di sini bertanya-tanya, siapa Pak tampannya di depan kalian ini ya? Nah, perkenalkan, nama Bapak Yohanes Wijebolje, biasa disapa Pak Yohan. Kalian bisa panggil saja Pak Yohan. Iya, Pak Nah, Yohan. Pak di sini kebetulan menggantikan guru kalian, Ibu Tres, karena Pak merupakan guru PPL dari program studi pendidikan biologi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, Pak di sini akan menggantikan Ibu Tres selama beberapa bulan ke depan. Mungkin itu saja perkenalan dari Pak. Nah, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Cordiana Loe, Hadir, Pak. Olega Karyon, Hadir, Pak. Antonia Lume, Hadir, Pak. Bonifacius Buoda, Hadir, Pak. Yolanta Cecilia. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke anak-anak, tadi pagi siapa yang datang ke sini makan sayur? Saya, Pak. Makan sayur apa? Sapi. Banyak. Oke, jangan terlalu banyak makan kangkung, nanti darah tinggi ya. Ya, Pak. Yang suka saya bisa. Kira-kira kalian di sini pernah makan sayur paku? Saya pernah, Pak. Paku yang Sayur paku apa tuh, Pak? Mana, Pak? Oh iya baik, berarti kalian di sini belum pernah makan sayur paku ya? Belum, Pak. Di sini sayur paku yang dimaksud itu bukan paku yang biasa orang fokus yang itu. Iya, bukan. Pak. Sayur paku di sini itu tanaman paku, tanam paku. Apakah kalian pernah melihat tanaman paku? Kayaknya pernah lihat, Pak. Kalian Belum pernah- pernah rasa. Kalian pernah lihat di mana? Di hutan begitu, Pak. Biasa di tempat yang lembab atau Area lengkap, area Baik. keren, Pak. Jadi anak-anak, materi kita hari ini itu ada kaitannya dengan yang tadi anak-anak telah sebutkan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang tumbuhan paku. Nah, di sini Pak sudah menuliskan 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama coba Karyon membaca yang pertama, membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri tumbuh-tumbuhan paku. Oke, baik, terima kasih. Boda, tolong membacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Baik, pada tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu mengemukakan peranan tumbuhan paku bagi manusia. Oke, terima kasih kepada Boda. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu di mana model pembelajaran ini menekankan pada kalian semua untuk berpikir lebih kritis. Di sini model pembelajaran inquiry terbimbing ini memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, kita semua akan melakukan observasi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, merumuskan data. Dan yang keenam, membuat kesimpulan. Ya, baik anak-anak. Sebenarnya tadi kita akan mengobservasi lingkungan di luar, tapi karena
tadi Pak datang dari rumah, kebetulan kalian sudah mulai mendung. Jadi Pak putuskan tadi Pak singgah di jalan untuk memberi gambar tentang tumbuhan paku ini. Nah, Pak minta satu orang untuk membantu Pak untuk menempel di depan. Baik, terima kasih kepada Karyon yang telah membantu Pak untuk menempel di depan. Tapi omong-omong, kenapa Karyon bajunya beda hari ini? Baju putih bangsa. Oh, oke. Karena ini pertemuan pertama, jadi Pak maafkan ya, lain kali tidak boleh ulang. Ya, maaf. Oke, sekarang sudah ada gambar tumbuhan paku di depan. Pak, ini kalian amati tumbuhan paku pada gambar ini. Nah, setelah anak-anak amati, anak-anak boleh memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan. Oke, baik. Dari kedua gambar ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, baik. Yuli, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan di sini, dari hasil yang saya lihat dari kedua gambar ini, saya mau bertanya, bagaimana ciri tubuh tumbuhan paku? Yang pertama tadi, bagaimana Ciri tubuh tumbuhan paku. mungkin ada pertanyaan lain? Saya Pak, Oke, silakan dua. bagaimana peran tumbuhan paku bagi manusia? Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana ciri tubuh tumbuhan paku? Dan yang kedua, bagaimana peran tumbuhan paku bagi manusia? Di sini Pak sudah, Pak ada LKPD dan akan membagikannya kepada kalian semua. Nah, sebelum kalian semua, sebelum Pak membagikan ini kepada kalian semua, Pak ingin kalian semua duduk dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk dan juga kalian semua bisa menuliskan soal yang di depan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Baik, sekarang Pak memberikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Baik Pak. Kalau ada kendala atau apa bisa ditanyakan kepada Pak. Ya, Ya Pak. Pak. Kalian berdua saja. Ya Pak. Tidak apa-apa. Cuma siswa ganti Pak. Ini Pak, sama tanya. Ini kami tulisnya masing-masing atau tulis dalam satu buku apa baru kami presentasi? Nanti bisa dituliskan dalam satu buku saja ya. Ya Pak. Kalau misalkan kalian materi yang kalian pelajari ini nanti kalian bisa tulis. Kalau memang kalian mau tulis sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Oh iya. Tapi kalau mau dikumpulkan kepada Pak nanti mau presentasi biar tulis dalam satu buku saja. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Pak pikir waktunya sudah 5 menit ya. Apakah kalian semua sudah selesai? Sudah Pak. Oke, baik. Untuk lebih mempersingkat waktu, di sini biar kelompok 1 saja yang mempresentasikan jawaban sementaranya.
tentang nomor 1. Terus yang kedua, yang kelompok 2 mempresentasikan jawaban sementara untuk nomor 2. Oke. Kelompok 1 dari perwakilannya silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil hipotesis atau jawaban sementara dari diskusi kami bersama dengan teman-teman. Jadi mungkin jawaban dari kami nanti belum terlalu ini, jadi bisa tambahkan. Jadi dari kami, bagaimana ciri tubuh tumbuhan paku? Jadi dari kami, menurut kami berdasarkan gambar yang kami amati di depan, ciri dan kami sesuaikan dengan buku-buku bahan ajar yang kami pegang, bahwa ciri-ciri tubuh tumbuhan paku yang pertama dilihat dari ukuran dan bentuk tubuhnya. Jadi tumbuhan paku ini memiliki ukuran yang bervariasi dari yang tingginya sekitar 2 cm. Misalnya tumbuhan paku yang hidup mengapung di air sampai tumbuhan paku di darat yang mencapai tinggi 5 cm. Misalnya itu paku tiang. Jadi tumbuhan paku ini terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi ini tumbuh bergantian dalam siklus hidup tumbuhan paku. Kemudian ada generasi sporofit, ialah tumbuhan yang menghasilkan spora. Sedangkan generasi gametofit ialah tumbuhan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Kemudian ciri tubuh tumbuhan paku berdasarkan struktur dan fungsi tubuh paku generasi sporofit. Jadi tumbuhan paku itu tadi kan ada 2 generasi, yaitu sporofit dan gametofit. Jadi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan paku generasi sporofit yaitu tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit adalah tumbuhan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Pada jenis tumbuhan paku sporofit yang tidak berdaun, sporaniumnya terletak di sepanjang batang. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi sporaniumnya terletak di sepanjang batang. Daun yang tidak mengandung sporanium disebut daun steril atau tropofit. Kemudian struktur dan fungsi tubuh tumbuhan paku berdasarkan bukan berdasarkan tumbuhan paku yang generasi sporofit. Jadi pada jenis tumbuhan paku sporofit ini yang dia itu bukan tidak berdaun. Jadi dia ada daun namun kelihatan dia seperti tidak berdaun. Sporaniumnya terletak di sepanjang batang. Pada tumbuhan paku yang berdaun, sporanium terletak pada daun yang fertil atau sporofit. Kemudian gametofit ini memiliki alat reproduksi seksual, yaitu jantan adalah antheridium yang menghasilkan spermatofit berflagellum, sedangkan alat reproduksi betina adalah archegonium yang menghasilkan ovum. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hipotesis atau jawaban sementara mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Kelompok 1 silakan. Terima kasih Pak. Sekarang selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi atau jawaban sementara mereka. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini jawaban sementara dari kelompok kami yaitu tentang peran
tumbuhan paku bagi manusia. Di sini tumbuhan paku ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Tetapi jawaban sementara dari kelompok kami di sini hanya menjelaskan tentang keuntungan dari tanaman paku bagi kehidupan manusia. Yang pertama di sini tanaman paku ini sebagai tumbuhan atau tanaman hias. Yang kedua sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga itu untuk menambah kesuburan tanah. Yang keempat itu tumbuhan paku juga itu ada yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh ya, siap. Oke, baik. Karena tadi kelompok sudah mempresentasikan jawaban sementara atau hipotesis mereka. Di sini Pak mau menegaskan sedikit tentang bagaimana ciri tubuh tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu bentuk dan ukurannya itu bervariasi, mulai dari 2 cm itu paku yang hidup di air, sedangkan paku yang hidup di darat itu biasanya tingginya mencapai 5 cm. Terus anak-anak tahu tidak sebenarnya tumbuhan paku pada zaman dahulu yang sudah menjadi fosil itu ada yang mencapai tingginya sampai 15 meter. Itu biasa disebut dengan tumbuhan paku purba. Di sini setelah itu struktur dan ukuran tubuh tumbuhan paku itu dibagi menjadi dua generasi, yaitu tumbuhan paku generasi sporofit dan tumbuhan paku generasi gametofit. Nah, tumbuhan paku generasi sporofit itu menghasilkan spora, sedangkan tumbuhan paku generasi gametofit itu menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, yang kedua, bagaimana peran tumbuhan paku bagi manusia? Nah, tumbuhan paku bagi manusia itu ada perannya itu berbagai macam. Ada yang merugikan dan juga ada yang menguntungkan. Ya, yang tadi menguntungkan itu sudah sempat dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, di sini ada juga peran tumbuhan paku yang merugikan manusia itu seperti apakah anak-anak semua pernah lihat tumbuhan paku di sawah? Pernah. Tumbuhan paku di sawah itu juga salah satu peran tumbuhan paku yang dapat merugikan manusia. Contohnya karena dia tumbuh di sekitar daerah sawah dan memperlambat pertumbuhan padi para petani gitu. Jadi tumbuhan paku itu bisa memperlambat petani. Iya. Karena dia hidup di sekitaran padi atau yang sering kita lihat itu seperti benalu gitu. Iya Pak, yang di pinggir-pinggir. Ya. Okay. Peran tumbuhan paku yang menguntungkan itu seperti tadi Pak sempat singgung di awal tadi, kalau tumbuhan paku itu juga bisa dibuat sebagai sayuran. Nah, itu biasa kalau di sekitar daerah kita ini mungkin jarang orang mengonsumsi tumbuhan paku karena mungkin di sini tumbuhan pakunya juga kita sulit untuk dijumpai ya. Nah, kalau biasanya tumbuhan paku yang sering diolah itu biasa di daerah Papua. Hutan-hutan di sana juga masih bagus dan juga daerah lembab di sana juga banyak dijumpai sehingga tumbuhan paku dapat hidup bebas di sana. Setelah itu tumbuhan paku juga mungkin adik-adik pernah lihat sebagai tanaman hias biasanya di rumah-rumah itu. Kadang mungkin di sini kita jarang melihatnya, tapi biasanya di daerah seperti daerah Jawa atau Sumatera yang banyak hutan-hutan itu mereka biasa memanfaatkan tumbuhan paku sebagai tanaman hias. Nah, setelah itu
tumbuhan paku ini juga bisa digunakan sebagai obat-obatan herbal. Biasanya tumbuhan paku, mereka mencampur tumbuhan paku untuk sebagai bahan untuk obat-obatan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak Oke, baik. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari materi hari ini kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dari materi yang hari ini kita pelajari, dari sini tadi jujur saya dapat mengetahui bahwa tumbuhan paku itu memang ada dua jenis, yaitu tumbuhan paku yang hidupnya di air dan tumbuhan paku yang hidupnya di darat. Kemudian melalui materi hari ini saya baru mengetahui bahwa ternyata tumbuhan paku yang kami lihat selama ini nih biasa saja Pak, yang kami lihat di sawah, di ini apa, pokoknya kami lihat tanpa kami ketahui bahwa tumbuhan paku ini ternyata memiliki banyak manfaat, seperti bisa dijadikan sebagai tanaman hias, bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Jadi melalui materi hari ini kami bisa mengetahui itu Pak, ciri. Baik, terima kasih kepada Antonio Lunde yang telah memberikan kesimpulan tentang materi pada hari ini. Di sini Pak akan sedikit menyimpulkan lagi ciri tumbuhan paku dan juga peran tumbuhan paku bagi manusia. Nah, kalau adik-adik biasa lihat tumbuhan paku itu kan biasanya hidup di tempat yang lembab atau perairan, dan juga ada yang di darat, dan juga ada tumbuhan paku yang sudah menjadi fosil yang mungkin sekarang sudah tidak dijumpai lagi Nah, tumbuhan paku, ciri tumbuhan paku itu yang memiliki dua generasi tadi yang sempat Pak jelaskan, itu generasi sporofit dan juga generasi gametofit. Nah, keduanya itu sebenarnya tidak dibedakan ya. Keduanya itu hidup dalam satu siklus dalam tumbuhan paku. Nah, siklus tumbuhan paku sporofit itu dia hidupnya lebih lama lalu berganti dengan siklus generasi tumbuhan paku gametofit. Nah, siklus generasi sporofit itu hidupnya lebih lama sehingga biasa disebut dengan siklus tumbuhan paku yang dominan. Nah, seperti itu. Kalau siklus generasi tumbuhan paku gametofit itu untuk membentuk sel kelamin. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana peran tumbuhan paku bagi manusia itu sudah tadi kita jelaskan. Nah, setelah itu seperti yang tadi Pak jelaskan yang pada awal itu, seperti membuat sayuran sebagai bahan obat-obatan, terus sebagai tanaman hias, dan juga ada yang merugikan itu seperti di sawah, itu dapat memperlambat tumbuhan padi. Nah, mungkin sekian dulu. Nah, mungkin ini kesimpulan dari Pak ya pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak ada. Ada yang mau masuk Pak? Siapa yang mau masuk? Dia. Oke, bukan. Masuk. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Tidak apa-apa. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan dari anak-anak semua, hari ini mungkin cukup sampai di sini. Tapi Pak mau kasih tugas dulu. Kalian ada buku pegangan kan? Ada Pak. Ada Pak. Tadi dari perpus Pak. Dan nanti kalian bisa pinjam di perpus. Kalian buka buku halaman 90 ya. Ya, Pak. Nanti kalian kerja tugas nomor 1 sampai 5, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ya Ya, Pak. Pak. Baik, mungkin hanya itu. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Karyo, karena tadi maksudnya terlambat jadi pulang kami yang doa ya. Dan Bapak Putra dan Roh Kudus. Seperti yang
Selamat siang.